Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya spirit atau tujuan di balik sebuah aturan hukum? Jadi, bukan cuma soal ini boleh atau itu nggak boleh, tapi lebih dalam lagi, kenapa? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas jantung filosofi hukum Islam yang menjawab pertanyaan itu, yaitu Maqasid al-Syariah. Ini pertanyaan penting banget kan? Di dunia yang perubahannya secepat ini, gimana caranya sebuah sistem hukum yang akarnya udah ribuan tahun lalu tetap bisa nyambung buat ngebahas isu-isu kayak hak asasi manusia, ekonomi digital, atau bahkan krisis iklim? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasarnya dulu, apa itu Maqasid. Terus, kita kenalan sama arsitek utamanya. Habis itu, kita lihat gimana para pemikir modern ngebentuk ulang ide ini, terutama 5 prinsip intinya. Dan terakhir, gimana semua ini relevan banget di abad ke-21. Siap? Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke babak pertama. Sebelum kita jalan lebih jauh, kita samain frekuensi dulu nih. Apa sih yang sebenarnya kita maksud dengan spirit hukum dalam obrolan kita kali ini? Gini deh, bayangin aja kalau sebuah aturan itu resep masakan. Nah, Maqasid itu adalah tujuan dari resep itu, yaitu buat bikin makanan yang enak dan bergizi. Jadi, Maqasid al-Syariah itu soal memahami kenapa di balik sebuah hukum, bukan sekedar ngikutin apa aturannya secara kaku. Dan ujung-ujungnya cuma satu tujuannya, kemaslahatan buat umat manusia. Setiap ide besar itu pasti ada otaknya, ada arsiteknya. Nah, buat Maqasid, ada satu tokoh kunci yang mengubah konsep ini dari yang tadinya cuma catatan kaki, jadi fondasi utama. Yuk kita kenalan sama Al-Shatibi. Jadi, coba bayangin, para ahli hukum zaman dulu, mereka itu punya banyak banget alat di kotak perkakas mereka buat menetapkan hukum. Nah, Maqasid itu ada di situ, tapi posisinya lebih kayak obeng kecil yang jarang banget dipakai, bukan palu utama. Konsepnya ada, tapi ya cuma jadi pertimbangan ekstra aja. Tapi, mulai ada suara-suara yang bilang, tunggu dulu, kayaknya ada yang kurang pas. Pemikir kayak Al-Juwaini, seperti yang bisa kita lihat di sini, mulai nanya, gimana bisa kita nerapin hukum Tuhan tanpa benar-benar paham apa sih tujuannya? Ini bukan sekedar pertanyaan di ruang kelas, ini tuh kayak percikan api yang bakal memicu revolusi pemikiran. Dan disinilah puncaknya, datanglah Al-Shatibi. Dia benar-benar bikin gebrakan. Ada 3 hal besar yang dia lakukan. Pertama, dia pindahin Maqasid dari pinggiran ke pusat fondasi hukum. Kedua, dia menegaskan kalau ini bukan cuma hikmah tambahan, tapi justru jadi alasan utama kenapa sebuah aturan itu ada. Dan yang paling penting, ketiga, dia mengubah statusnya dari sesuatu yang abu-abu menjadi prinsip yang jelas dan pasti. Dia benar-benar sang arsitek. Fondasi yang dibangun Al-Shatibi ini kuat banget. Tapi pertanyaannya, apa fondasi dari abad pertengahan ini bisa nopang bangunan di era modern yang tantangannya beda banget? Nah, mari kita lihat siapa aja yang nerusin pekerjaan besar ini. Coba lihat deh lini masa ini. Ini tuh kayak lomba lari estafet intelektual. Tongkat estafet dari Al-Shatibi dioper ke Rashid Ridho yang membawanya ke arena modern. Terus, Toha Ibn Ashur bikin lariannya makin kencang. Dan hari ini ada Jasr Auda yang membawanya melewati garis finish abad ke-21. Setiap generasi punya tantangannya sendiri, dan Maqasid terus beradaptasi. Keren banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, mesin dari Maqasid itu sendiri. Jadi, ada 5 pilar perlindungan universal yang jadi intinya. Tapi, yang luar biasa adalah bagaimana makna kelima pilar ini berevolusi dari yang tadinya cuma sekedar menjaga, jadi sesuatu yang jauh lebih luas dan relevan. Kita mulai dari agama. Dulu, tujuannya adalah melindungi agama Islam dari serangan. Simpel. Sekarang, para pemikir kontemporer menafsirkannya jadi perlindungan hak universal setiap orang untuk punya keyakinan. Ini pergeseran yang fundamental banget. Dari yang tadinya melindungi benteng kita, jadi memastikan setiap orang punya rumah keyakinan yang aman. Sama juga nih sama perlindungan jiwa. Dari yang tadinya cuma melindungi nyawa secara fisik, konsep ini mekar jadi perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan. Jadi bukan lagi cuma soal mastiin jantungmu masih berdetak, tapi juga mastiin hidupmu punya arti dan martabat. Perlindungan akal juga gitu. Dulu ibaratnya kita cuma pasang pagar biar nggak ada yang merusak otak, misalnya dari minuman keras. Sekarang kita nggak cuma pasang pagar, tapi kita juga bangun universitas dan laboratorium di dalamnya. Tujuannya buat mendorong inovasi, melawan kemandekan berpikir dan mencegah brain drain atau kaburnya para cendekiawan.
Perlindungan keturunan juga bertransformasi. Fokusnya geser banget. Dari yang tadinya cuma soal mastiin pohon keluarga terus tumbuh dan jelas silsilahnya, sekarang jadi soal mastiin setiap cabang dan daun di pohon itu sehat, terawat, dan sejahtera. Jadi lebih luas kan? Terakhir, harta. Dari yang tadinya cuma mikirin gimana caranya gembok brankas pribadi biar aman, sekarang tujuannya jadi membangun sistem irigasi ekonomi yang bisa mengalirkan kesejahteraan buat semua orang. Nah, kelihatan kan polanya di sini? Kelima pilar ini berevolusi dari sekedar perlindungan yang pasif menjadi sebuah misi pengembangan yang aktif. Ini kuncinya. Semua evolusi yang keren ini akhirnya membawa kita ke babak terakhir. Gimana caranya biar kerangka ini benar-benar bisa dipakai buat mecahin masalah-masalah super kompleks di abad ke-21? Nah, disinilah Jasar Auda masuk dengan pendekatan barunya yang segar. Jasar Auda itu intinya bilang gini, kerangka yang ada ini udah bagus banget, tapi ini tuh kayak kita pakai peta lama buat nyetir di kota modern yang udah banyak jalan baru. Menurut dia, kerangka lama itu terlalu umum, terlalu fokus ke individu, dan kadang dasarnya kurang kuat. Buat masalah kayak perubahan iklim atau keadilan global, kita butuh GPS yang lebih canggih. Dan solusinya adalah apa yang dia sebut pendekatan sistem. Jadi, jangan lagi lihat hukum itu kayak tumpukan batu bata aturan yang misah-misah. Tapi bayangin hukum itu sebagai sebuah mesin yang rumit, di mana setiap roda giginya, mulai dari keluarga, ekonomi, pendidikan, sampai keadilan, saling nyambung dan berputar bareng buat mencapai satu tujuan besar, kesejahteraan bersama. Biar nggak cuma jadi teori di awang-awang, Auda membaginya jadi 3 lensa pandang yang praktis. Ada lensa zoom out buat lihat gambaran besar yang universal, lensa standar buat isu-isu spesifik kayak ekonomi, dan lensa mikroskop buat ngelihat detail satu kasus per kasus. Ini bikin Makassar jadi alat yang lebih fleksibel dan presisi. Jadi intinya apa sih dari semua ini? Ini bukan cuma soal sejarah hukum Islam, ini adalah cerita luar biasa tentang gimana sebuah tradisi intelektual yang besar bisa terus hidup, bernapas, dan berevolusi. Ini jadi bukti kalau prinsip-prinsip kuno itu bisa, dan bahkan harus, berdialog dengan isu-isu paling modern dari rekayasa genetika sampai keadilan sosial di era digital. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita renungkan sama-sama. Kalau spirit hukum ini terus berevolusi, dari perlindungan pasif, jadi pengembangan aktif, terus jadi sistem yang terintegrasi, kira-kira apa ya langkah selanjutnya? Apa tantangan terbesar di masa depan yang bakal ngebentuk ulang pemahaman kita tentang keadilan? Terima kasih sudah menyimak penelusuran ini.